Selamat datang di channel Pascal Edukasi, tempat kita untuk belajar bersama. Halo anak-anak, apa kabar? Selamat datang di Pascal Edukasi, tempat untuk kita belajar bersama-sama ya. Hari ini kita akan belajar kelas 4 SD, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 di buku tematik terpadu kurikulum 2013 halaman 1 sampai dengan 10. Ayo kita buka bukunya sama-sama yuk. Sub pokok bahasan kita adalah daerah tempat tinggalku. Ayo kita mulai. Baik, kita awali dengan sebuah gambar di mana ada gambar pemandangan, ada rumah, ada pohon di sini, ada para petani yang sedang mengerjakan sawah, sedang bekerja di sawah. Ada bacaannya, mari kita baca bersama-sama. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Kita lanjut ya. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Amatilah gambar di atas. Gambar tersebut menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungan ditunjukkan berupa beberapa rumah yang di sekitarnya masih banyak pohon. Ini rumahnya, ini pohon-pohonnya ya. Kita lanjut. Pada gambar juga terlihat hamparan sawah dengan para petani yang sedang bekerja. Ini sawahnya. Terlihat juga binatang berupa ayam dan sapi. Ini sapi, ini sapinya. Lingkungan tempat tinggal pada gambar lebih tepat dinamakan pedesaan. Di mana tempat tinggalmu? Bagaimana lingkungan tempat tinggalmu? Nyamankah kamu tinggal di lingkunganmu? Lingkungan ada dua macam, ada pedesaan, ada perkotaan. Nah, di tempat tinggal kita itu ada masing-masing ada kelebihannya. Kalau di pedesaan itu kelebihannya udaranya segar, banyak pohon-pohon, dan masih banyak tanah yang luas, masih banyak lapangan yang luas gitu. Kalau di perkotaan kelebihannya adalah banyak fasilitas yang tersedia untuk pendidikan, untuk hiburan, untuk kantor, kelengkapan dan lain-lain lebih mudah dijangkau. Jadi masing-masing punya kelebihan. Kita harus tetap bersyukur. Nyamankah kamu tinggal di lingkunganmu? Sangat nyaman. Jadi dimanapun kita berada harus bersyukur ya. Kita lanjut ya. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Nah, ada cerita nih. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Siapa yang dari Jawa Barat angkat tangan? Nggak akan kelihatan ya, karena kita kan online ya. Lanjut ya. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Ayo membaca. Bacalah dalam hati cerita asal mula Telaga Warna berikut. Ayo kita baca dalam hati ya. Enggak. Kalau dalam hati kan enggak kedengaran ya. Akan saya baca dengan bersuara. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu.
Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Lanjut. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Nah, raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan anak-anak. Putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan tidak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, demikianlah teks bacaan ceritanya anak-anak ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita di depan. Nomor 1, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Tokohnya adalah, masih ingat ya? Raja, permaisuri, putri raja, dan rakyat. Lanjut. Di mana raja melakukan pertapaan? Raja melakukan pertapaan di dalam hutan. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Ini adalah hadiah yang disiapkan. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Karena putrinya tidak mau menerima kalung yang telah disiapkannya sebagai hadiah ulang tahun. Nomor 5, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Sifatnya adalah tidak menghargai pemberian orang lain, tidak sopan, dan kasar. Sifat-sifat tersebut tampak ketika putri tidak menyukai kalung hadiah dari raja dan permaisuri. Oke, kita lanjut ya. Ayo berlatih. Ceritakan kembali secara lisan dengan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam
cerita asal mula Telaga Warna. Berceritalah di depan guru-guru dan teman-temanmu. Ceritakan dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Jadi cerita ini termasuk cerita fiksi atau rekaan atau karangan khayalan si pengarang. Lanjut ya. Ayo berdiskusi. Carilah informasi tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya dari berbagai sumber. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. Diskusikanlah informasi yang kalian peroleh. Kemudian tulislah informasi yang kamu peroleh. Oke, cerita fiksi antara lain yang ada dalam sehari-hari adalah Upin Ipin, Bawang Merah Bawang Putih, Dudung, dan lain-lain. Kemudian ciri-cirinya adalah ini, satu, merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Jadi pengarang ini mengarang-arang sendiri ceritanya. Dua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Kelima, menggunakan bahasa tidak baku karena sifatnya untuk menghibur biar bisa menarik ya. Lanjut ya. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Ini Udin, ini Dita akan bermain ayunan. Nah, ini Udin mendorong dan menarik ayunan ya. Kita lihat ya. Nah, ini Udin menarik ayunan, kemudian mendorong ayunan. Menarik, mendorong. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Nah, kita akan bersama-sama belajar tentang gaya ya. Udin telah memberikan gaya. Udin menarik, Udin mendorong ayunan. Dia memberikan gaya. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Jadi gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan. Jadi itu sebuah tenaga ya, sebuah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda itu bergerak. Jadi gini, yang seperti tadi itu Udin menarik ayunan. Jadi Udin memberikan gaya kepada ayunan, memberikan tenaga kepada ayunan sehingga ayunan bisa bergerak. Ini juga Udin mendorong ayunan sehingga ayunannya bergerak. Jadi Udin memberikan gaya. Di gaya adalah kekuatan yang diberikan sehingga sebuah benda bisa bergerak. Itu namanya gaya. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Jadi gini, kalau ada sebuah benda dikenai gaya,
Kita lihat yang ini ya, gambar ini ya. Sebuah benda, ini bendanya adalah ayunan, dikenai gaya. Gayanya berupa tenaga untuk mendorong atau menarik benda. Nah, setelah benda ini diberi gaya, maka ia akan mengalami yang namanya gerak ya. Gerak ini perpindahan kedudukan. Misalnya dari sini ya, didorong, misalnya dari awalnya dari sini didorong sehingga bendanya bergerak, berpindah kedudukan. Nah, jadi gini, karena ada gaya, maka bendanya akan bergerak. Lanjut ya. Agar kamu lebih paham tentang gaya dan gerak, lakukan percobaan berikut ini. Ayo mencoba. Buatlah kelompok terdiri dari 3 orang. Kelompokmu akan melakukan percobaan untuk membedakan gaya dan gerak. Nah, ayo kita melakukan percobaan ya. Langkahnya: 1. Letakkan meja di tempat cukup luas. Yang kedua, doronglah meja itu, amati yang terjadi pada meja itu. Kemudian yang langkah berikutnya, tariklah meja itu, amati yang terjadi pada meja itu. Jadi percobaannya seperti ini ya. Berdiri, mendorong meja, mengamati yang terjadi pada meja, ditarik mejanya, diamati apa yang terjadi pada meja. Kita sering melakukan hal ini ya, tapi kita akan mempelajari apa yang terjadi kepada meja tersebut ditinjau dari ilmu pengetahuan. Tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? Ayo apa? Saat didorong meja bergerak. Meja bergerak, didorong dengan gaya. Gaya adalah sebuah tenaga untuk mendorong meja. Mejanya bergerak. Ada gaya, maka timbullah gerak. Nomor 2, kemana arah meja saat didorong? Saat didorong, meja bergerak ke arah depan. Terdapat perubahan kedudukan meja setelah didorong. Perubahan kedudukan atau perubahan posisi. Jadi bendanya bergerak. Apa yang terjadi pada saat meja ditarik? Saat ditarik, meja akan bergerak. Kemana arah meja saat ditarik? Saat ditarik, meja bergerak ke arah belakang. Terdapat perubahan kedudukan meja setelah ditarik. Ditarik, mejanya bergerak ke belakang ya. Dan posisinya akan berubah ini. Mula-mula di satu tempat, ditarik akan bergerak ke tempat yang lainnya. Gitu. Nah, ayo berdiskusi. Bersama kelompokmu, diskusikan tentang perbedaan gaya dan gerak. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut ini. Di sini adalah kolom untuk gaya, untuk gerak. Kita dikerjakan yang gaya dulu ya. Gaya merupakan kekuatan yang menyebabkan suatu benda yang dikenai gaya menjadi bergerak, berubah kedudukannya ataupun berubah bentuk. Jadi gaya adalah kekuatan atau tenaga. Sedangkan gerak merupakan perpindahan terhadap kedudukan satu benda terhadap benda yang lain atau akibat benda tersebut dikenai gaya. Itu perbedaannya ya. Ayo renungkan apa yang kamu pahami tentang cerita fiksi. Apa ciri-ciri cerita fiksi? Apa yang dimaksud dengan gaya? Apa yang dimaksud dengan gerak? Apa yang membedakan gaya dan gerak? Ini merenungkan ini untuk kita lebih memahami materi yang telah kita pelajari pada hari ini ya. Kita jawab satu persatu. Apa yang kamu pahami tentang cerita fiksi? Masih ingat? Cerita fiksi adalah cerita karangan atau rekaan dari pengarangnya. Apa ciri-ciri cerita fiksi? Cirinya: 1. Merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. 3. Disajikan dalam alur cerita. 4. Menggunakan bahasa yang komunikatif. 5. Menggunakan bahasa yang tidak baku. Lanjut, apa yang dimaksud dengan gaya?
Gaya adalah kekuatan yang menyebabkan suatu benda yang dikenai gaya menjadi bergerak. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain sebagai akibat benda tersebut dikenai gaya. Apa yang membedakan gaya dan gerak? Gaya adalah penyebabnya, gerak adalah akibatnya. Jadi gini, ada sebuah benda dikenai gaya kan tenaga nih. Tenaga itu penyebabnya, maka akibatnya adalah benda itu bergerak. Kemudian gaya itu satuannya Newton, disingkat N. Gerak satuannya bisa meter per sekon, bisa kilometer per jam, dan lain sebagainya. Ini adalah kecepatan. Gerak kan gini, gerak itu gerak adalah perpindahan kedudukan. Jadi dia ngukurnya pakai jarak meter per second, kilometer per jam gitu ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika ingin mendapatkan info video-video terbaru, silahkan di subscribe. Dan jika merasa senang dengan video ini ya, silahkan di like. Sampai jumpa.